Halo teman-teman Angkasa, balik lagi bersama podcast Angkasa bersama gua Piki dan Gua ya. Gua siapa sih? Ya gua Rizky. Oke, balik lagi bersama kita tentunya di suatu podcast yang mudah-mudahan membantu kalian dalam menyelesaikan suatu problem. Walaupun pada akhirnya nggak nyelesain Enggak sih. juga. Kalau mau nyelesain masalah jangan denger podcast, diselesain dong. Kenapa Enggak. dengerin podcast? Ya kalau ada masalah selesain lah, enggak pendengar Kali podcast aja masalah selesai. gitu kan. Udah ngeliat podcast kita tuh, mereka teman-teman Angkasa ini bisa menyelesaikan masalahnya gitu. Setidaknya tuh dapat solusi gitu kan sedikit. Seenggaknya menenangkan dirinya. Menenangkan Terus gitu kan. Iya, bisa. Bisa kali ya. Oke. Kali ini kita akan membahas suatu fenomena di kehidupan menurut gue yang banyak orang gak sadar tapi sebenarnya itu sangat penting di kehidupan. Apakah itu saudara Vicky? Kata dasarnya itu, kata utamanya itu dewasa. Wah, plus ini berarti kita bahas. Bukan Pak, bukan kayak gitu Pak. Yang Maksudnya gimana? dewasa itu seseorang akan memasuki fase di mana dia harus memiliki pola pikir yang dewasa, maksudnya bukan dewasa seperti itu Pak. Iya, Pemikiran yang dewasa mungkin lebih tepatnya ya. Iya, benar. Nah, oke, sekarang kita mulai dari suatu yang ringan-ringan dulu aja kali Pak ya. Oke, jangan berat-berat lah ya. Enggak lah. Keringetan nanti Kalau saya. kalau kata Dilan juga yang berat itu Sukro. Saya gak tahu lah. Oh ya, coba diulang lagi. Bisa. kalau kata Dilan itu yang berat itu Tik-tak. Pak. Bukan. Yang berat itu utang Pak. Yang berat itu nggak pakai kah? Enggak Pak. Jadi uktang gitu kan bisa. Udah Pak. Iya, Jangan iya, basa-basi terus Pak. Kasihan pada nunggu Iya, nih. Nungguin ya. Menurut Bapak Kalian ngapain sih nungguin? Itu Pak, udah lah Pak, kasihan Pak, dari tadi udah pasti mikir nih teman-teman Angkasa nih. Mau bahas apa sih mereka ini dari tadi nggak ngebahas-bahas gitu kan. Iya. Yaudah kita bahas apa kali ini? Dewasa tadi. Dewasa. Nah, sekarang gue pengen nanya nih ke lu. Dewasa itu apa sih? Dewasa itu apa? Iya, maksudnya Oke. itu pemikiran yang dewasa itu seperti apa sih? Patokan seseorang udah dewasa itu seperti apa? Oke, ya menurut gua dewasa secara umum dulu ya. Iya, secara umum. Orang yang sudah bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan kalau bisa bertanggung jawab Aduh, pula Bang. dengan orang lain. Jangan gugup Pak, santai Pak. Orang yang bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri dan juga orang lain. Oke, ya bisa bertanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain. Iya. Dari bertanggung jawab dengan diri sendiri itu seperti apa sih maksudnya? Oke. Segala tindakan, kelakuan, perbuatan yang dia lakukan, dia udah tahu resikonya apa dan bertanggung jawab sama hal itu. Terlepas tindakannya itu negatif atau positif, yang penting dia bertanggung jawab. Kalau menurut gue itu udah termasuk orang yang dewasa. Oke, jadi dia tuh sebenarnya udah tahu dia mengambil hal itu dan dia juga udah tahu konsekuensinya dan dia itu siap menerima konsekuensinya itu. Iya, bertanggung jawab intinya deh. Bertanggung jawab ya. Terus tadi yang kedua itu bertanggung jawab. Tadi kan bertanggung jawab pada diri sendiri. Oke. Yang selanjutnya itu bertanggung jawab Pada orang lain. Pada orang lain itu seperti apa maksudnya? Maksudnya ya Misalkan ada seseorang yang hamil, kita tanggung jawab apa gimana tuh maksudnya? Ya kalau bukan perbuatan kita ya jangan. Jangan maksudnya. ya. Tapi kalau ceweknya cantik nggak apa-apa juga. Balik lagi ke good looking ya. Ya. Maksudnya bertanggung jawab atas orang lain itu ya orang-orang terdekat lah. Misalnya kita punya adik yang pengen kuliah atau pengen sekolah, sedangkan orang tua kita tuh tidak bisa membiayai lagi gitu. Kita bertanggung jawab atas pendidikan dia, kita bertanggung jawab masalah atas finansial keluarga. Ya bisa juga. Ya gitu. Suami istri kan bertanggung jawab atas orang lain juga. Suami bertanggung jawab atas istrinya, istri bertanggung jawab atas suaminya, gitu kan. Orang lain intinya gitu. Dulunya orang lain Pak. Sekarang kan udah dalam ikatan yang resmi dan halal gitu. Ya maksudnya bisa membangun satu rumah tangga itu menurut gue juga udah orang yang dewasa gitu. Iya benar. Makanya nih gue pernah ngeliat nih Pak ya, untuk dalam segi pernikahan ya, di sosial media terutama di TikTok Pak, karena saya juga berkarya di TikTok gitu Pak ya. Bisa di follow tuh ya. Iya. Apa. @Vicky Putra tuh. Kontennya sad boy sih ya. Udah lah Pak ya, jangan dibahas. Tapi boleh tuh di follow ya. Boleh. Jadi di TikTok tuh ada yang ngomong kayak gini Pak, menikahlah ketika kamu udah siap, bukan menikahlah ketika kamu sekedar hanya ingin.
Jadi maksudnya tuh kalau misalnya kalian udah siap dari segi pemikiran, segi finansial, itu baru. Jangan ikut-ikutan ngelihat temen sebaya udah pada nikah, kamu ikut-ikutan nikah. Ibaratnya kayak, wah, gue udah pacaran nih, udah bertahun-tahun, ya udah gue nikah aja langsung. Kan rezeki gimana nanti? Jangan kayak gitulah. Kan itu bukan pernikahan itu bukan sesuatu yang mudah loh, Pak. Karena pernikahan itu yang gua tahu gitu ya, walaupun gua belum gimana? nikah gitu ya. Bukan melulu tentang hubungan intim gitu, Pak ya. Kan ada tuh, Pak, anak muda yang sekarang Oke. ada Ya tuh pemikiran, pikirannya ke situ terus. iya, padahal kalian udah nikah itu bukan itu aja yang kalian harus pikirin itu. Anak, biaya anak kayak gitu kan, ya lebih dewasa lah dalam mengambil tindakan itu ya, Pak ya. Oke, tadi kan itu menurut Bapak dari apa itu pendewasaan, dewasa itu apa gitu kan. Lalu faktor apa aja sih, Pak? Maksudnya apa ya? Gimana gua nanya ya? Seseorang bisa dikatakan dewasa itu ada kriterianya nggak, Pak? Menurut Bapak itu? Ya jadi cirinya lah gitu Ya, ya. ciri-ciri seseorang udah dewasa itu seperti apa? Oke. Ciri-ciri orang dewasa yang pertama ya, kalau secara fisik di antara umur 20 sampai 40 tahun itu udah bisa dikatakan dewasa. Oh, iya, itu iya. Secara fisik ya, dia udah ada transisi dari bentuk tubuh, pemikiran, intelektual, pengetahuan segala macam udah bertambah gitu. Oh, dari remaja menuju dewasa itu di umur sekian apa ya? 20 sampai 40 itu udah termasuk fase dewasa. Ya. Terus secara emosional ya. Oh, berarti yang pertama itu secara fisik, secara yang kedua fisik, emosional. secara emosional. Yang pertama mampu mengenali diri sendiri. Mampu mengenali diri sendiri. Iya. Maksudnya kayak gimana tuh, Pak? Mengenali sendiri kan gue udah tahu nih. Iya. Nama gue Piki, gue lahir di sini gitu kan, gue udah kenal. Iya. Maksudnya gini, lu tahu diri lu tuh seperti apa secara utuh. Misal lu orang yang pemarah, misal lu orang yang overprotective, misal lu orang yang sabar, lu orang yang bijak, lu orang yang gampang mukul orang, lu harus paham itu dulu. Maksudnya ya, ketika lu udah dewasa kan lu ada di fase dimana lu akan bertemu banyak orang gitu ya. Lu akan bertemu banyak orang dengan segala sifatnya gitu. Dan akan ada komentar mereka tentang diri lu akhirnya. Ah, lu nih pemarah gitu. Ah, lu ini nih. Kalau kita udah paham diri kita itu gimana, pendapat orang itu bisa kita olah sebenarnya. Bisa diolah di otak, apakah itu akan outputnya positif atau negatif. Output negatif misalnya kita denial, kita malah makin marah gitu kan sama orang. Output positif ya, kita bisa ambil itu sebagai kritik gitu. Kritik untuk merubah diri kamu itu menjadi lebih baik ya. Oke, di sini gue menyimpulkan memahami diri sendiri itu dengan memahami potensi diri sendiri. Kalau gue ngambil dari sisi itu ya, kenapa? Menurut lu penting gak sih seseorang itu memahami potensi dia diri sendiri itu gitu? Ya penting banget. Kita tahu diri kita itu kan dari berbagai pengalaman kan. Maksudnya kita sudah ada di berbagai kondisi dan kita itu orang yang seperti itu. Akhirnya kita tahu tuh. Salah di posisi yang tenang gitu, kita tiba-tiba marah gitu, atau ada di posisi yang tegang, kita orang yang paling emosi, kita udah tahu tuh dari situ. Kita sadar diri kita orang yang emosian. Terus nah dari situ kan tumbuh tuh rasa sadar diri kita bahwa kita orang yang emosian, gimana cara gua mengendalikan emosi gua gitu kan. Ya kan, berarti kita kan harus paham masalah sebelum menyelesaikan masalah kan gitu kan, logikanya kan. Oke, jadi ya benar-benar paham masalah, menyelesaikan gimana, akhirnya kita dari proses menyelesaikan itu akhirnya kita akan tahu potensi kita ini di mana gitu. Bener-bener, Pak. Oleh karena itu mungkin teman-teman di Akasa juga udah tahu kali ya ada kategori orangnya extrovert, introvert, ambivert. Nah, salah satu hal mungkin step pertama mungkin ya yang ringannya itu teman-teman bisa memahami dulu tuh. Teman-teman itu introvert, extrovert atau ambivert. Banyak kan di YouTube atau misalkan di jurnal-jurnal gitu kan. Ya cari tahu deh apa itu introvert, apa itu extrovert. Yang pasti jangan sampai kalian punya pemikiran gue nggak masuk kemana-mana. Nah, kalau misalkan kayak gitu berarti kalian belum memahami diri kalian sendiri. Ya kalau masalah extrovert, introvert, ambivert itu kan ada tesnya sih biasanya di online juga ada, atau kalau lu mau lebih akurat lagi ke dokter atau ke psikolog gitu kan. Tes gratis juga banyak kok, Pak. Ya udah, itu cara mengenalinya kan banyak sih, lewat pengalaman bisa, lewat tes bisa gitu. Itu salah satu hal yang penting sebenarnya, Pak ya, biar kamu itu bisa
mengupgrade diri kamu Iya. itu menjadi lebih baik. Oh iya benar. Karena begini Pak, gue pernah ngeliat, ini mungkin pengalaman gue pribadi ya. Ya. Gue pernah di satu titik gue ngerasa insecure, gue nggak percaya diri, gue nggak percaya kayak gue ini kayaknya orang paling rugi di dunia, gue ini nggak punya potensi, gue ngerasa insecure aja pokoknya. Ya. Apa gue bisa sukses ya? Kalau misalkan gue sukses, gue ini jalur apa ya? Masa sih tiba-tiba gue jadi jago pemain bola gitu kan? Sedangkan gue sendiri aja nggak bakat gitu dalam Iya, main iya. bola gitu kan. Sampai satu titik, nah bener kata lu itu pengalaman yang membimbing gue untuk memahami diri gue sendiri Nah. gitu. Nah, buat temen-temen yang lagi ngerasa insecure, beruntunglah kalian. Kenapa? Ketika kalian merasa insecure, disitulah akan tumbuh sebuah ambisi. Ya. Ambisi untuk memahami diri sendiri, dan kalian akan mencoba untuk menjadi lebih baik Iya. gitu, mengupgrade diri. Jadi, Insecure itu kan salah satu poinnya kan kita introspeksi diri nah sih iya, sebenarnya. tapi Gua jangan ini sampai kurangnya di mana, gua ini ya, iya lebih memahami diri sendiri, tapi jangan sampai kayak beberapa orang, mungkin teman-teman juga bisa tahu ya, ada yang dia ngerasa insecure malah menghalalkan berbagai cara untuk mengatasi itu. Ya, gimana? ujung-ujungnya melakukan tindakan kriminal buat nutupi kemauan dia gitu, Oh, gengsi dia menutupi kekurangannya dengan hal-hal lain gitu Iya, ya. maksa. Jadi bukannya dia, Logikanya kayak orang botak pakai topi gitu ya. nah iya, Oke, maksudnya oke. dia nggak mau berusaha dulu buat jadi lebih baik, nggak mau mengupgrade diri dia, tapi dia mencari hal yang instan gitu kan, yang kayak gitu. Dia bukannya numbuhin rambut malah pakai topi ya. Nah iya, Itu atau malah menghambat pakai pertumbuhan wig. rambut ya kan. Iya ya. Pakai wig gitu kan ada gitu kan. Ya. Tapi kalau misalnya kalian udah memahami diri sendiri, mau kalian botak, mau kayak gimana, ya kalian pede aja Pede gitu. aja. Ya, benar. Itu poin yang kedua itu Pak tadi itu, oke, yang pertama tuh fisik, yang kedua itu emosional, yang ketiganya apa Pak? Ada yang ketiga Iya, kan? ya kan secara emosional tuh ada beberapa sih. Yang pertama tadi mengenali diri sendiri, termasuk mengenali potensi diri. Terus ya itu bisa mengendalikan emosi, Mengendalikan emosi. bisa mengendalikan emosi, terus bisa menjalin hubungan hangat. Hubungan yang hangat, Hubungan yang pelukan hangat. gitu Pak, gimana ya? Lebih ke ini meluk api unggun. Kebakar Bukan Pak, kebakar dong Pak. Iya, jadi dia bisa membangun hubungan yang hangat secara intim gitu ya. Intim, Intim itu maksudnya percintaan, percintaan, iya, dan non intim. non intim. Non intim tuh. Gimana tuh Pak? Saya agak Iya, kurang nih Pak. Traveling otak saya nih Oke, Pak. yang intim itu percintaan, misalnya lu laki-laki suka sama perempuan, lu pacaran terus menikah gitu. Itu yang intim. Maksud dengerin. intim itu kan dekat sih. Perempuan dan laki-laki ya, bukan laki-laki dan Dan laki-laki. Tolong gitu kalian itu ya, tolong kalian tuh sudah diciptakan saling berpasangan gitu dengan lawan jenis, bukannya sesama jenis gitu. Kalian tuh maunya apa gitu? Iya, iya, iya. Ya lanjut Pak. Emosi saya Pak. Jangan emosi dong. Tuh, nanti mereka tersinggung lagi. Ya nggak masalah Oke, gitu. nggak masalah ya. Nggak masalah. Mampus lo gitu. Jangan. Lanjut Pak, lanjut. Ya itu pertama bisa membangun hubungan intim, misalnya pacaran, ini nikah gitu-gitu ya. Terus Keturunan gitu. hubungan non intim. Hubungan non intim itu keakraban, kayak temenan, sahabatan, kekeluargaan iya, gitu. Bisa ya, salah satu ciri orang yang dewasa secara emosional begitu, bisa membangun hubungan yang intim dan non intim gitu ya. Menurut gua intim percintaan tuh ya hierarki tertingginya ya pernikahan gitu. Kalau coba pacaran ya apa lah Pak itu gimana ya. gitu kan. Gua mau kok ngisi kekurangan lu, tapi kalau kekurangan lu kebanyakan juga capek juga kan ya, mikir gitu. dua kali Maksudnya juga, gitu, masa kan. lebihnya gua terus lu kurang semua gitu kan, bukan mengisi gitu. Gua mengisi lu gak mengisi gua gitu. Rugi gitu kan Pak. Nah, iya, bisa membangun kayak gitu, akhirnya dia menikah bertahun-tahun terus memahami pasangan gitu ya. Kalau non intim tadi ya kembali paham teman, secara kekeluargaan hangat, ramah gitu-gitulah. Iya Pak. Bener gue setuju. Intim dan non intim ya. Sedangkan intim itu puncak tertingginya adalah pernikahan. Iya, menurut gua Kalau pernikahan. pertemanan itu kalian bisa menjalin dengan tanpa maksudnya terjerumus ke pertemanan toksik Nah, ya. kita Jadi- balik lagi. Ini ada nih di Nah, sini. di situ ya ada. Sini apa di situ? Bisa ditonton. Ah, iya. Oke. Tapi Pak, gue pernah ngebaca nih Pak ya, suatu Apa itu? penelitian yang wah banget gitu Pak. Apakah itu? Laki-laki untuk memahami laki-laki untuk memahami wanita itu butuh waktu 6 bulan 6 bulan. memahami sepenuhnya gitu. 1 semester itu ya. Ya Pak, benar. 1 semester lah kita Tapi- memahami perempuan. Ini serius Pak. Iya. Nggak mau mikirin kuliah dulu saya Pak. Iya, Skip dulu Pak kuliah itu Pak. Oh, Oke. Perempuan untuk memahami seorang wanita itu butuh waktu 6 bulan. Sedangkan perempuan
Gimana? Tadi laki-laki memahami perempuan 6 bulan. Iya. Nah, perempuan memahami laki-laki butuh waktu 6 tahun. Wah, sama-sama 6, cuman beda tahun sama ya, bulan. Bertolak belakang kan. Kenapa emang laki-laki semisterius itu? Iya, karena begini loh, Pak. Laki-laki itu jarang melibatkan perasaan. Kok gue nanya gitu ya, padahal gue laki-laki juga. Karena gue melihat penjelasannya ya, sama gue juga udah nanya ke beberapa orang. Kenapa kayak gitu, dan beberapa wanita yang gue temuin itu mereka setuju. Karena laki-laki tuh nggak bisa ditebak, Pak. Dia bisa jadi 1 menit sekarang dia romantis, 2 menit kemudian dia bisa langsung marah-marah. Karena jarang banget laki-laki itu melibatkan perasaan. Makanya ketika pernikahan nih ya, kenapa yang banyak mengalahnya itu pasti perempuan gitu, Pak. Karena dalam proses pengenalan itu ya wanita tuh ada yang sabar, ada yang enggak ngadepin cowok itu. Ya karena ya gimana? Kalau di pacaran kan biasanya laki-laki sih yang banyak ngalah ya. Maksudnya terus ceweknya salah gitu, apapun masalahnya yang minta maaf duluan laki-laki gitu. Terus di pernikahan kebalik, Pak. Kenapa? Gue nanya kayak gitu karena ya gimana, 24/7 Pak, kamu tuh ketemu sama orang yang sama itu, Pak. Sedangkan kalau pacaran itu kan identiknya dengan pencitraan. Mereka tuh pasti menunjukkan sisi baiknya aja. Makanya wajar tadi Bapak bilang kalau hierarki tertinggi dalam hubungan intim itu pernikahan. Gini deh Pak, banyak loh orang yang udah berhubungan bertahun-tahun pacaran tapi gak jadi nikah. Ya karena mereka gak menemukan hubungan intim itu, Pak. Oh ya. Ya iya bener kan. Ya gini loh, kamu pacaran ya pasti kamu nunjukin sisi baiknya aja kan. Pasti banyak hal yang kamu tutupi lah. Walaupun kamu udah benar-benar terbuka, pasti akan ada hal yang kamu tutupi. Ya pasti dong, gak mungkin dibuka semua. Tapi kalau pernikahan sejalannya waktu pasti kebuka ya, walaupun gak diomongin juga kelihatan gitu ya. Sesuai peribahasa, sepandai-pandainya tupai melompat, Jarjit Singh lebih pandai melompat. Bukan. Pasti akan jatuh. Pasti akan jatuh. Jadi ya. Segimanapun ditutupi pasti akan terbuka gitu. Oke, itu Pak. Ada lagi nih Pak selanjutnya? Selanjutnya itu dalam poin emosional ini. Lihat yang selanjutnya kenal kelemahan dan kelebihan diri. Itu sama aja nggak sih Pak kayak memahami diri sendiri? Beda. Itu di atasnya. Ketika kita memahami kita cuma paham kan. Ketika itu mengenal potensi diri akhirnya kita paham dari dua sisi, kelemahan dan kelebihan. Oh iya. Lanjutannya kita kenal. Misalnya kita orang yang tidak percaya diri, terus kelebihan kita ini pandai berkomunikasi gitu. Misalnya begitu ya. Terus kita ini punya tujuan pengen jadi penyiar radio atau presenter atau apapun gitu kan. Berarti kan kelemahan ini kan harus diatasi tuh yang tidak percaya diri tadi. Untuk menjadi seorang penyiar radio, untuk menjadi seorang presenter kan perlu kepercayaan diri. Nah itu gimana cara kita menanggulangi akhirnya masalah tadi, kekurangan diri tadi, agar ini bisa klop nih, gue percaya diri dan pandai berkomunikasi nih gitu. Jadi kan klop untuk jadi kriteria seorang penyiar radio atau presenter gitu. Kalaupun tidak bisa diatasi kelemahan ini, ya kita cari pilihan lain. Misal kita pandai berkomunikasi dalam bentuk tulisan, gitu-gitu kan bisa. Akhirnya kalau masalah ini nggak teratasi akhirnya ya. Nah, proses menemukan itu ditemukan ketika kita mengenali potensi kita tadi, mengetahui kelemahan dan kelebihan diri kita tadi gitu. Kalau itu nggak tahu, kita gimana cara kita menentukan diri kita mau kemana? Ya benar-benar. Soalnya ada juga orang yang udah memahami kelebihan dia apa, tapi dia nggak bisa mengatasi kekurangan dia apa gitu kan. Akhirnya dia stuck di situ-situ aja. Nggak gerak. Iya, nggak gerak, kamu beranjak gitu kan. Kayak ragu terus. Karena gue melihat ada salah satu sindrom ini Pak. Gua jadiin konten juga di TikTok. Apa itu? Itu sindrom itu Mr. Nice Guy. Oke, ya. Tahu dong. Itu tipikal orang yang singkatnya seseorang yang tidak mau bergerak ketika hal yang di depannya itu belum 100% bakal dia terima. Maksudnya dia itu akan takut akan penolakan. Contoh, kita mau bangun usaha nih, dia tuh harus bisa mastiin dulu kalau usahanya itu bakal maju. Kalau misalkan gak 100% bakal maju, dia gak akan mulai karena dia takut akan penolakan, akan kegagalan. Nah, sedangkan kan menurut visi-visi gua nih, moto hidup gua. Visi foya. Bukan itu. Menurut Cah Lontong yang gua lihat di Mata Najwa tuh kata-katanya kayak gini.
hidup yang tidak kamu pertaruhkan tidak akan pernah kamu menangkan. Jadi seenggaknya kalau misalkan kamu masih takut buat memulai, kamu harus bisa mastiin 100% tidak ada penolakan. Ya hidup kamu bakal stuck di situ aja. Ya. Kamu nggak akan bisa memenangkan hidup kamu gitu. Ya. Menyusun rencana itu penting sebenarnya. Cuma ketika nggak dilakukan, gimana cara kita nentuin rencana itu berhasil atau enggak kan? Iya. Itu maksudnya. Iya, kalau nggak dicoba akhirnya kita nggak tahu kita akan berhasil atau akan gagal gitu kan. Bener-bener. Nih, buat teman-teman Akasa dengerin ya. Coach gua. Bukan itu, Pak. Teman-teman nggak akan pada tahu itu. Ya, internal sekali. Ya, dengerin ya dan dipahami. Ini Pak, saya mau nge-coach gue punya quotes nih Pak buat teman-teman. Iya, apakah itu? Dengerin ya. Tidak semua hal yang kamu inginkan akan terwujud dan tidak semua hal yang kamu takuti akan terjadi. Maka jalani. Gitu. Ya, jangan takut penolakan lah. Nah, itu benar-benar. Ketika lu punya sesuatu yang pengen lu keluarkan, entah itu bentuknya karya, entah itu bentuknya produk makanan, produk minuman, produk apapun, ya keluarin aja dulu. Gimana kita tahu kita gagal atau berhasil kalau nggak dikeluarin gitu kan? Gimana kita nggak tahu gitu kan? Ya gitulah. Pokoknya apapun yang lu punya, apapun yang lu anggap itu sebagai potensi diri lu, apapun yang lu punya sebagai kepercayaan diri lu, atau apapun produk yang lu buat, ya keluarin aja dulu. Iya, coba dulu aja ya. Coba aja dulu. Ya kayak kita buat gini. Termasuk nekat juga kan? Iya, maksudnya kita paham kekurangan diri kita di mana, kita paham akhirnya kita ini orang yang suka ngobrol, suka mendiskusikan sesuatu. Ya diskusi lah, intinya tuh kita juga masih perlu buat belajar, kita juga masih banyak kurangnya. Oke Pak, dari kedua poin itu masih ada yang lanjut nggak? Masih ada lanjutannya nggak sih Pak? Kan yang pertama fisik, yang kedua emosional, ada lagi nggak yang selanjutnya? Nggak ada sih kalau untuk yang emosional dan fisik, ya udah. Udah. Yang selanjutnya poin yang faktor sih paling faktor karena orang bisa ini apa? Oke, faktor-faktor seseorang akan menjadi dewasa itu seperti apa? Ya, karena kan ada kata-kata manusia itu akan terbentur dan terbentuk. Benjol. Kayak. Aduh, Pak. Terbentur masalah maksudnya. Terbentur masalah. Oke. Yang pertama ini sangat klise ya. Peran orang tua, peran lingkungan gitu-gitu. Oh iya. Misalnya kita hidup di lingkungan orang tua yang memanjakan gitu ya, apapun dituruti. Ya, Pak, aku mau jet, turuti. Esoyam gitu. Pak, aku mau NASCAR gitu, dikasih cheatnya gitu kan. Ya apapun dituruti lah intinya. Jadi kita akhirnya hidup di tergantungan gitu. Akhirnya dewasa pun masih bergantung gitu. Yaitu menghambat akhirnya. Dan alhasil dia tuh pasti menyukai sesuatu yang instan ya, Bro. Iya. Nah, kebalikannya kalau kita hidup di orang tua yang mendidiknya bukan keras ya, tepat kalau menurut gua. Tepat, kapan dimanjakan, kapan dikerasin gitu ya. Nah, akhirnya kan kita tahu tuh mana yang benar, mana yang baik, mana yang enggak gitu ya. Jadi kita bisa ambil pelajaran di situ. Akhirnya karena keterpaksaan misal orang tua kita minta beli motor gitu ya. Beli motor, beli mobil gitu lah, nggak dikasih kan akhirnya, belum punya uang gitu. Akhirnya kan kita punya inisiatif, gimana caranya masalah gue ini selesai, masalah pengen punya motor, akhirnya cari uang sendiri atau cari, itu kan proses juga, akhirnya menimbulkan pengalaman baru juga gitu. Ya Pak, bener-bener. Oke, yang pertama itu keluarga dan lingkungan. Yang kedua apa Pak? Yang kedua tuh perbanyak pengalaman sih. Pengalaman. Jadi faktor seorang dewasa itu tergantung dari pengalaman dia itu ya. Maksudnya kayak gimana tuh Pak? Ya, pastikan ketika kita sudah ada di umur tertentu ya, kita harus bersosialisasi dengan banyak orang, berada di situasi-situasi yang banyak juga, situasi formal, informal gitu-gitu. Kita kan pasti akan dapat pelajaran dari situ. Misalnya kita ketemu seorang polisi, kita ngobrol, dapat apa? Benefit dari situ. Ketemu tukang bakso, gitu. Dapat benefit dari situ. Kita ada di situasi misalnya situasi formal kayak rapat gitu, kita dapat pengalaman dari situ. Kita ada situasi nongkrong, kita dapat pengalaman dari situ. Intinya perbanyak pengalaman. Iya. Jangan berdiam diri gitu kan, mencoba hal baru. Coba hal baru, misalnya menggosok gigi buaya gitu. Itu bukan hal baru sih Pak, mengakhiri hidup kayaknya itu. Iya.
karena kita nggak punya pengalaman soal datang ke kebun binatang gitu. Wah ada buaya nih. Ada buaya sikat, nih. gitu. Giginya kuning, matanya merah. Sepertinya dia mabok tai. Aduh. Oke, itulah Pak ya. Mungkin Oh, apa yang dimaksud dengan pendewasaan, faktor-faktornya apa, prosesnya harus kayak gimana. Buat teman-teman yang masih ngerasa diri lu dewasa apa belum, coba deh ya lebih dipahami lagi, diulang lagi nih videonya, kayak dicatat gitu kan, poin-poinnya apa aja, di introspeksi Iya, iya. diri gitu Iya. kan. Ya, Iya gua nggak sih? ya benar. Kita berdua bukan orang paling dewasa di dunia. Kita bukan. Enggak. Gue juga belum merasa diri gue dewasa. Ya mungkin lu juga merasa gitu. Cuman ini adalah hal-hal yang kita dapatkan dari bahan bacaan, dari sumber-sumber pengalaman gitu. Jadi kita Ah, ngomong ini enggak semena-mena asal ngomong aja, Iya, enggak. maksudnya Dari gitu. pengalaman, ada sumbernya juga gitu kan. Ya, jadi apapun yang kalian dengar dari sini bisa aja salah, bisa aja benar gitu. Tergantung Tapi, dari kaliannya ya. Ya. Tapi kan ada dari kejelekan pun ada yang bisa kita ambil gitu kan. Iya. Masa iya. dari hal sebagus ini nggak ada yang bisa diambil. Aduh, bagus ya Pak ya. Enggak bercanda ya. Ya menurut gua terakhir ya, ya intinya dewasa itu bertanggung jawab. Semua yang tadi gua omongin ya pada akhirnya bermuara pada tanggung jawab gitu. Lo kenal diri lo sendiri, lo paham potensi diri, itu termasuk lo bertanggung jawab atas diri lo sendiri gitu. Kalau lo nggak bertanggung jawab atas diri lo sendiri, ya lo bodoh-bodoh amat gitu. Cuek-cuek aja gitu. Kemana gitu ya. Itu termasuk bentuk bertanggung jawab pada diri sendiri gitu akhirnya kan. Dan lo tadi punya pengalaman sama orang-orang, menjalin hubungan, dan itu termasuk bertanggung jawab kepada orang lain. Pada intinya bertanggung jawab sih kata gua. Menurut gua ya, Iya, apapun iya. yang lo lakukan, apapun yang lo perbuat selama itu positif harusnya sih ya. Negatif juga nggak apa-apa, tapi jangan masuk ke ranah kriminal gitu ya. Jangan nanti kamu tuh nggak bisa buat surat keterangan berkelakuan baik nanti. Jangan, nggak bisa daftar di Indomerit nanti. Iya. Ya. Indomerit. Ya pokoknya bertanggung jawab apapun itu, mau apapun itu yang lo lakukan positif atau negatif, intinya bertanggung jawab udah. Ya intinya bertanggung jawab. Jadi buat teman-teman semoga hari-hari kalian menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Semoga Iya. kalian bisa lebih memahami diri kalian lagi. Cukup sekian di podcast Akasa kali ini. Saya Fikih dan Rizky pamit undur diri. Sampai bertemu di next podcast selanjutnya. Bye bye. Jangan lupa di share, di like, dan di Pencet. ya itu ya, pencet itu pokoknya ya. Dadah.